Selamat malam semuanya, ya ini Vlog edisi 3 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Vlog edisi kemarin 2 Maret. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di Vlog malam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound cukup signifikan mengawali bulan Maret setelah kemarin di Februari turun 11%. Di awal bulan Maret ini mengalami rebound cukup signifikan, pullback seperti yang kami bahas di F-Talk kemarin, bahwa sebelum melanjutkan penurunan ada potensi untuk IHSG mengalami technical rebound ataupun pullback, meretest support sebelumnya ataupun sekarang bertindak sebagai resist tepat di 6.500. Kebetulan memang tepat di ekstensi 1,6 ya penurunan kemarin ya, dan hari ini terjadi rebound cukup signifikan dalam satu hari 4% ya, hampir 4%. Tadi sempat 4%, tetapi di penutupan sedikit mengalami penurunan di bawah 4%. Kita lihat beberapa saham perbankan yang kemarin turun seperti BCA, BRI juga hari ini mengalami kenaikan, mendongkrak kinerja IHSG ya dalam satu hari saja. Nah, bagaimana setelah target pullback ini tercapai? Jadi 6519 atau 6514 area ini adalah area sebelumnya support yang ditembus sebelum terjun ke bawah 6200-an yang sekarang ini diuji sebagai resist. Nah, ada dua resist yang memungkinkan untuk pullback kali ini. Yang terdekat adalah 6500 ini yang sekarang ini sudah dicapai. Kemudian lanjutannya ada di atas 6579 sampai dengan maksimal di 6655. Jadi ini adalah target kenaikan pullback ataupun kenaikan di dalam tren turun IHSG. Jadi mungkin saja beberapa hari ke depan kenaikan ini masih akan berlanjut sebelum melanjutkan penurunan dengan target yang sudah kami sampaikan di market outlook maupun di pembahasan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Mohon bahas ENRJ, apakah menarik untuk trading, berapa TP1 TP2 nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk trading sekarang sudah turun juga ya, baru mulai rebound 2 hari ini, mulai bertahan di atas 180. Mari kita lihat berapa potensi pullback karena trennya turun untuk jangka pendek. Oke, untuk potensi pullback di 0,3 itu sekitar 5,8 sampai dengan 6,5%. Lanjutan di 204 itu sekitar 11%. Jadi bisa untuk swing trade di harga saat ini dengan stop loss di bawah 176. Malam Pak F, apakah Dewa menarik untuk trading? Berapa potensi kenaikan dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, hari ini juga naik ya Dewa setelah beberapa 2 hari turun ya. Hari ini Dewa naik lagi di atas uptrend ya, di atas indikator tren naik ya, EMA60. Dan untuk swing trade ya, untuk swing trade sepertinya ini kita harus melihat risk yang cukup besar ya, cukup premium untuk trading di atas 5%, di atas batas risiko maksimal ya. Jadi untuk swing trade saran saya harus nunggu turun lagi di support ya. Di 130 itu pun masih sangat tinggi risknya. Jadi paling tidak Anda harus menunggu di bawah 125 ya. Dan ini memungkinkan karena swing turunnya ini sebenarnya belum berakhir ya. Gitu. Jadi sebaiknya saran saya tunggu turun lagi atau sekalian tunggu breakout di atas 142 agar terkonfirmasi swing turunnya ini berakhir. Malam Pak, mohon bahas JIHD untuk trend following. Terima kasih. Oke, kita lihat JIHD. Oke, untuk JIHD secara jangka menengah ya, kita lihat trend following itu jangka menengah menggunakan time frame weekly. Sekarang ini sedang menguji
uptrend ya, tren naik baru. Untuk secara karakteristik saham ini walaupun uptrend tidak cocok ya menurut saya, karena secara pola seperti ini bentuknya ya. Jadi saham ini kalau tidak spike habis itu dia konsolidasi, dan ini tidak terlalu ya, tidak cocok ya secara karakteristik. Jadi tidak semua saham uptrend itu layak untuk trend following. Ada beberapa saham yang karakteristiknya agresif itu juga tidak layak walaupun dia uptrend gitu ya. Ini juga V-shape ataupun tower pattern, jadi tidak menarik. Maaf, saya ingin BCA, skip ya. Malam Pak F, Harum udah di 720-an, udah boleh masuk untuk trading. TP1 di berapa, SL di berapa? Oke, kita lihat Harum. Jadi untuk konsultasi harus diberikan keterangan yang lengkap ya untuk dapat dibahas ya. Oke, untuk trading Harum sudah mencapai target turun bahkan lebih ya di 790. Ini target turun yang sudah kita pasang sejak di atas 1000 ya. Dan target turun ini sudah tercapai bahkan lebih. Untuk trading sepertinya cukup menarik ya untuk swing trade, tapi ingat ini saham downtrend, dan downtrend harus disiplin, harus super disiplin. Semua trend harus disiplin, dan namanya trading harus disiplin. Tapi kalau Anda trading di saham downtrend, apabila Anda tidak disiplin, Anda akan dibawa turun dalam ya tidak ada batasan turunnya gitu ya. Nah, untuk saat ini untuk swing bisa di harga saat ini dengan target di 785 dengan stop loss ketat di 690 atau 680 dengan target di 790 untuk target terdekat, lanjutan di 875. Malam Pak F, KLBF buat invest sudah punya di 11.50, dan kalau mau beli lagi buat tambah muatan best buy berikut di berapa? Di harga terakhir kemarin kita sudah bahas KLBF terkait best price untuk investing, sudah saya bahas ya. Anda bisa tonton di pembahasan sebelumnya. Kalau kita bicara target selanjutnya, karena KLBF ini sudah menurut saya sudah cukup cukup di bawah ya, seharusnya tidak di harga saat ini pun masih oke gitu ya, karena ini sudah di ekstensi 1,6 ya. Best price di atas, di bawah 1100 itu di area 1,6 ekstensi penurunan ya, dan itu merupakan support konsolidasi. Apabila lanjut, ini kondisi yang ekstrim itu artinya indeks juga turunnya cukup signifikan, itu sangat jauh di bawah 1000, dan dengan fundamental saat ini secara fundamental KLBF agak berat ya untuk turun ke sana gitu, walaupun teknikalnya bisa-bisa aja. Oke, ini kita sudah bahas kemarin beberapa kali di F-Talk di bulan Februari, kemudian di Januari juga kita bahas ini ya. Oke, saran MBMA Pak Yef untuk trading, terima kasih, sehat selalu, amin. Oke, kita lihat MBMA untuk trading. Baik, sekarang masih turun ya, dan ini sudah mencapai target turun sepertinya di ekstensi 1,6. Nah, tepat ya. Padahal tadi belum lihat ya, tapi saya kira-kira ini sudah di area turun, dan ternyata sudah tercapai ya. Tinggal tunggu konfirmasi di 348 ya. Apabila dia rebound 348, Anda bisa tradingkan dengan target terdekat di 410, dengan target kedua di 474, stop loss ketat di bawah 320. Malam baik, mohon bahas VKTR untuk trading. Oke, untuk VKTR ini untuk trading polanya rounding top ya. Rounding top ini mengindikasikan potensi turun ya, dengan target turun di 80. Oke, kita lihat di sini saham VKTR ini trennya ke bawah ya. Jadi harus hati-hati, dan juga saham ini nominal kecil ya. Ini trennya. Oke. Dan sekarang relatif belum mencapai target turun ya. Jadi saran saya tunggu saham ini turun ke 80 ya. Kalaupun trading di saham ini harga saat ini cukup berisiko karena risknya ya, kalau Anda tidak disiplin risknya bisa 15%. Makanya saya bilang saham ini mungkin akan lebih menarik jika sudah turun paling tidak di bawah 86 atau 85, agar risknya itu akan jauh bisa ditoleransi. Tetapi sekali lagi saya bilang seperti itu mengacu pada aturan di tempat kami yang kami pergunakan. Tetapi kalau misalkan setiap orang punya
profil risiko ataupun toleransi risiko yang berbeda. Ada yang 10% oke, ada yang 20% oke, ada yang tidak ada batasan loss pun juga oke. Nah, itu saya kembalikan pada Anda, tapi yang jelas kalau Anda bertanya pada kami, kita pakai acuan yang ada di private trading room. Risk maksimal itu adalah 5%, tidak boleh lebih. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah saham sangat menarik tetapi risknya masih di atas 5%, tidak mungkin akan direkomendasikan. Assalamualaikum Pak Yep, tolong bahas VFA apa ini? FA dan TA saham BNGA untuk invest long term, target support di harga berapa dan best price masuk di harga berapa. Sehat selalu dan semoga dapat berkah bulan Ramadan. Terima kasih doanya. BNGA juga pernah kita bahas ya, saham like invest untuk jangka panjang ya tentunya. Ya, kemudian untuk target best price ya. Untuk fundamental saya mungkin hanya lihat apakah sudah ada update atau belum ya, ternyata masih sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini pertumbuhannya masih berlanjut ya, dimana di 2024 kemarin pertumbuhan dari atas sampai bawah ini masih berlanjut cukup positif. Dan untuk harga sahamnya ini saya rasa koreksi yang wajar karena setelah rally cukup panjang dari 2020. Nah, untuk best price akumulasi investasi ya, paling tidak Anda bisa beli di harga saat ini 0,3 ini level akumulasi yang ideal untuk jangka pendek, jangka menengah. Kemudian untuk best price ini level yang sulit untuk dicapai ya, di bawah 1.400 sampai dengan 1.200. Apabila turun ke sini tentu saja indeks dalam kondisi yang cukup ekstrim penurunannya atau mencapai target best price juga. Oke, malam Pak, apakah ADMF Adira Finance layak invest? Kalau layak masuk di harga berapa saat seperti ini? Oke, kita coba cek dulu. Saya lama nggak bahas saham ini sepertinya. Untuk Adira, oke, baik. Secara pertumbuhan ini tidak terlalu menarik ya. Pertumbuhannya cenderung flat ya, pertumbuhan yang ya karena ini juga cukup besar ya, jadi saya rasa ini pertumbuhannya cukup wajar untuk scale seperti ADMF gitu ya. Kemudian secara profitabilitas kita lihat di sini relatif tipis ya, dimana di sini marginnya hanya berkisar di ya, kalau kita bicara finance ya, kita mungkin banyak opsi-opsi yang lain yang lebih menarik ya, misalkan saham perbankan gitu jauh lebih menarik menurut saya daripada ADMF gitu ya, karena memang secara margin sendiri relatif tipis dan kita lihat di sini juga cenderung menurun ya di 2024 ini ya gitu. Jadi performance dari profitabilitasnya ini mengalami penurunan yang menurut saya ini agak-agak rawan untuk mencapai level di bawah 5% gitu ya, karena beberapa kali dia sempat 6% juga. Nah, makanya dengan adanya opsi-opsi lain, alternatif investasi yang lain untuk sektor perbankan, banyak sekali pilihan saat ini, seperti contoh saya sebutlah BRI gitu ya. Mungkin ya untuk banking yang lain mungkin perlu menunggu, masih bisa, tetapi untuk seperti BRI misalkan itu sudah sangat menarik sekali ya. Itu sudah saya bahas kemarin. Kalau Anda mungkin mencari yang lebih moderat lagi seperti BCA, mungkin juga itu bisa dengan dividen yield yang sekarang ini mungkin lebih menarik ya gitu. Oke, untuk dividen investing Adira ini cukup signifikan juga ya secara yield, tapi ini growth-nya relatif memang tidak terlalu signifikan ya gitu, terlihat cenderung ya bertahan gitu ya. Dan kita lihat di sini memang secara payout pun cukup stabil juga, jadi mungkin ini lebih cocok untuk dividen investing yang kalau kita beli harus dalam kondisi yang discount ya. Nah, kalau kita lihat di sini diskon ya, saat ini relatif diskon dibandingkan 2020 sekarang ini sudah berada di 0,6 ya. Jadi di harga saat ini kalau Anda tidak mempedulikan pertumbuhan yang tadi, Anda hanya butuh dividen, saya rasa di harga saat ini sudah cukup baik ya untuk akumulasi gitu ya. Dengan dividen kita anggaplah 970 ini ya, dengan harga saat ini yield yang Anda dapatkan adalah sekitar mungkin di atas rata-rata ya, sekitar 10% ke atas gitu dividen yang berpotensi Anda dapatkan di masa yang akan datang. Oke,
begitu. Jadi kalau Anda mencari dividen, mungkin ADMF bisa menjadi opsi. Tapi kalau Anda mencari pertumbuhan, growth, ya mungkin banyak alternatif lain, ya, gitu. Oke. Malam Pak Yusuf, tolong bahas UNVR untuk swing best price di harga berapa? Best price kemarin ya di level ekstensi 1,6 sudah kita bahas. Hari ini sepertinya rebound cukup signifikan ya. Oke, coba kita lihat. Hari ini sudah rebound. Oke, kalau untuk saat ini sebaiknya kita bisa menggunakan time frame jangka pendek H4 misalkan ya, untuk melihat di sini pullbacknya ini sudah mencapai target swing ya sebenarnya, karena memang trennya ini masih dipertahankan. Makanya apabila kita melakukan swing trading memang harus full time. Kemarin ada yang tanya, Pak, apakah ikut PTR itu harus full time? Saran saya full time ya, walaupun kita tidak day trade, tapi kadang-kadang saham itu bergerak saat jam market. Ketika kita di full time, kita tidak bisa menangkap itu. Nah, beda dengan trend following ya. Trend following itu kita hanya trading di saham yang uptrend, dan memang secara karakteristik dia bisa untuk kita beli dengan santai, hold dengan santai. Nah, seperti saham swing seperti Unilever ini karakteristiknya memang ini mungkin kita harus action ketika market bergerak tiba-tiba naik gitu ya. Nah, kita lihat dari sini ekstensi sudah tercapai. Nah, kalau kita lihat dari upside selanjutnya itu harus memecahkan resist di atas 12.20, makanya 12.20 ini menjadi resist yang cukup kuat. Beberapa kali diuji gagal. Oleh karena itu kita harus melihat level 12.20 ini sebagai level penentu untuk kenaikan yang lebih jauh atau upside yang lebih besar gitu ya. Nah, apabila dia bisa melewati 12.20, upside-nya itu sekitar 12%, tentu saja dengan risk yang Anda bisa batasin di 11.50 misalkan itu sekitar 5%. Jadi dengan risk reward yang cukup menarik ya kalau misalkan bisa breakout di atas 12.20 seperti itu. Maaf Pal, nama saya bukan Gopal ya. Maaf Pal, BBCA untuk investing dan dividen apakah sudah mulai bisa dicicil? Apakah harus sabar Kak? Karena akan turun lagi seperti BMRI. Terima kasih. Untuk BCA sepertinya sudah saya bahas 8.200 ya kalau secara teknikal. Tetapi sekali lagi ya, BCA ini dividennya salah satu saham banking yang dividennya tidak menarik buat saya. Kenapa? Yieldnya itu sangat jauh kalau kita compare dengan BRI ya. Sekali lagi kita akan bicara data lah, Anda lihat ya. Nah, misalkan Anda beli di harga saat ini ya 8.800 dengan dividen 200 atau 270 atau 300 lah kita sebut dia naik gitu ya dividennya, kita sebutlah angka 280 lah naik sedikit gitu ya, kemudian kita dapat di harga 8.800 gitu ya, itu sangat kecil ya, cuma 3%. Nah, kalau 3% ya mending deposito aja, itu sudah pasti dan tidak ada risiko gitu. Atau kalau Anda mau sedikit lebih besar lagi, Anda bisa ambil reksadana pasar uang ya, ada yang 5%, atau reksadana pendapatan tetap fixed income ya, itu bisa ada yang 7% bahkan gitu. Apalagi kalau ada aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini kan banyak tuh yang kasih bonus-bonusan ya. Nah, itu bisa juga Anda jadikan alternatif. Ada yang basisnya juga dividen, juga ada yang yieldnya lebih besar juga ada gitu. Jadi kalau Anda dividen investing, kalau Anda mengacu pada BCA saja, tidak melihat saham yang lain, di harga saat ini Anda sudah dapat di atas rata-rata dividen yang yield yang biasanya dibagikan oleh BCA ya, sekitar 3%. Nah, biasanya dia cuma 2%, 1% dividennya gitu, dan ya seperti itulah BCA. Jadi makanya kalau Anda mencari dividen memang agak kurang tepat menurut saya. Sekali lagi, setiap orang punya selera, ada yang cari 1%, 2%, monggo. Kalau kita dividen minimal 10% ya, seperti yang kami dapatkan. Sekali lagi kita ambil contoh dividen investing di BRI, kita dapat di 2.200, yield yang didapatkan di atas 10% itu sudah pasti ya, itu saat itu. Nah, sekarang ini dividen BRI mungkin jauh lebih menarik gitu ya. Anda bisa hitunglah dividen sekarang yang sudah dibagikan, Anda lihat di harga sekarang itu yieldnya berapa, Anda bisa hitung ya, gitu kira-kira. Tapi sekali lagi saya tidak memaksa Anda untuk mencari saham lain. Kalau Anda memang pengennya BCA,
oh saya tahu BCA itu dividen yieldnya tipis tapi saya cuma ingin dapat di atas rata-rata. Nah sekarang ini mungkin bisa dibeli. Nah kalau Anda ingin dapat yang lebih dalam lagi, lebih besar lagi gitu ya, di 8.200 seperti yang saya sudah sampaikan secara teknikal, harga sahamnya ini bisa ke situ dalam jangka pendek menengah ketika IHSG juga turun. Oke, seperti itu kira-kira untuk pembahasan Yev Talk malam ini sudah saya bahas. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Ya, buat trading plan apabila Anda trading. Apabila Anda berinvestasi, jangan lupa untuk analisa fundamental yang mendalam. Melakukan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan. Karena investasi itu jangka panjang dan komitmen harus siap dengan dinamika market yang terus berubah setiap saat. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.